Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pembuatan serta penggunaan Google Formulir. Penggunaan Google Formulir ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memberikan tugas ataupun ulangan yang berbasis online atau daring. Langkah pertama dalam pembuatan Google Formulir adalah membuka browser yang ada pada perangkat Bapak Ibu sekalian. Nah, pastikan browser ini telah terhubung oleh akun Google yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengeklik pojok kanan atas atau Google Apps, lalu mencari icon Google Drive seperti ini. Nah, nanti kita klik. Lalu otomatis Bapak Ibu akan tersambung pada menu awal Google Drive. Dalam membuat Google Formulir, Bapak Ibu pertama-tama harus mengeklik icon baru pada pojok kiri atas. Nanti akan muncul beberapa pilihan dan pilih pada bagian bawah Google Formulir. Nah, ini akan tersambung secara otomatis ke menu tampilan awal Google Formulir. Penggunaan Google Formulir ini dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan Bapak Ibu. Salah satunya dalam pembuatan kuis sebagai media penilaian Bapak Ibu sekalian. Langkah yang dilakukan dalam mengatur Google Formulir ini menjadi kuis adalah mengklik menu, bertuliskan setelan, lalu mengaktifkan jadikan ini sebagai kuis. Kita cukup mengekliknya satu kali, maka otomatis formulir yang Bapak Ibu buat akan menjadi kuis. Kembali ke menu pertanyaan. Nah, kemudian kita dapat mulai mengisi Google Formulir. Pertama-tama, kita dapat menuliskan judul kuis yang akan kita buat. Di sini saya menuliskan lembar evaluasi siswa. Kita dapat juga mengisi deskripsi formulir yang akan kita buat. Setelah itu, pada bagian satu ini kita juga dapat menuliskan identitas siswa dengan mengeklik tambahkan pertanyaan. Lalu jangan lupa untuk mengganti pilihan ganda menjadi isian singkat atau jawaban singkat. Kita tulis pertanyaan yang akan kita sampaikan dan mengeklik atau mengaktifkan wajib diisi, sehingga ketika nanti siswa terlewat akan ada peringatan dari Google Formulir tersebut. Kita dapat mengajukan pertanyaan lain dengan cara yang sama, contohnya nomor presensi, dan mengaktifkan pula wajib diisi. Setelah menuliskan judul serta identitas siswa, kita dapat melanjutkannya pada bagian 2 dengan cara mengeklik tambahkan bagian. Nah, nanti otomatis akan menjadi 2 bagian. Pada bagian 2 ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat mulai mengisi soal atau pertanyaan yang akan diajukan. Pada bagian judul, kita dapat mengisinya seperti bagian 1 tadi, lembar evaluasi siswa. Lalu di deskripsi, kita dapat menuliskan pesan yang ingin disampaikan ketika siswa mengerjakan kuis atau evaluasi ini. Setelah itu, kita dapat mulai menuliskan soal dengan mengeklik tambahkan pertanyaan. Nanti akan muncul, lalu kita menentukan jenis soal yang akan kita buat. Di sini saya membuat jenis soal pilihan ganda. Lalu kita dapat mulai menuliskan pertanyaan yang diajukan. Nah, setelah menuliskan pertanyaan, kita dapat menuliskan opsi jawaban. Di sini saya menuliskan 3 opsi jawaban. Kita dapat mengekliknya ditambahkan opsi untuk menambahkan pilihan jawaban lain.
Setelah menuliskan pertanyaan dan opsi jawaban, kita dapat menentukan kunci jawaban dengan mengklik pada bagian bawah dan kita tentukan dari opsi jawaban ini mana yang menjadi kunci atau jawaban yang benar. Di sini jawabannya C. Kita klik. Jangan lupa untuk menuliskan berapa poin yang didapatkan jika siswa menjawab pilihan dengan benar. Poin disesuaikan dengan bobot soal yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu, kita tinggal mengklik selesai. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan wajib diisi, sehingga diharapkan tidak ada soal-soal yang terlewat ketika siswa mengerjakan. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat melanjutkan membuat soal dan pertanyaan dengan cara dan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini contohnya saya membuat 5 soal pertanyaan dengan jenis soal pilihan ganda. Jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisi pada setiap soal yang Bapak Ibu buat agar tidak ada soal yang terlewat oleh siswa. Setelah soal selesai dibuat, Bapak Ibu juga dapat menghias Google formulir yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian dengan cara mengklik icon sesuaikan tema pada bagian atas, lalu mengklik pilihan gambar. Di sini terdapat banyak gambar yang disediakan oleh Google Formulir. Di sini dapat memilih dan mengklik sisipkan. Nanti otomatis formulir yang Bapak Ibu buat menampilkan gambar yang lebih menarik. Selanjutnya dapat disesuaikan dengan warna dan latar belakang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengklik icon silang pada kanan dan Bapak Ibu juga sudah selesai membuat Google formulir tersebut. Kita dapat mengeceknya dengan mengklik icon mata bertuliskan perinjau. Nah, di sini bertujuan agar kita melihat hasil form atau hasil kuis yang kita buat. Setelah dirasa cukup dalam membuat Google formulir ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan atau mempublikasikan hasil kuis ini dengan mengklik kirim pada pojok kanan atas. Nanti akan muncul menu seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengklik icon rantai di tengah. Jangan lupa untuk perpendek URL, lalu bisa disalin. Link ini kemudian dikirim ke grup WhatsApp atau Google Class sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Bapak Ibu. Sekian video mengenai pembuatan Google Formulir. Semoga video ini bermanfaat bagi terlaksananya pembelajaran jarak jauh bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekian video ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.